curiga karena Ray menghindarinya sambil menelepon seseorang dan menyebut nama putri mereka. Maya membuntutinya dan mendapati Ray berselingkuh. Namun, Maya tetap tenang karena pernikahan mereka memang sudah lama hambar. Maya membuntuti Ray ke villa dan melihatnya bertemu pria botak. Saat hendak menguping, gonggongan anjing membuatnya terpaksa pergi. Di rumah, Maya mendapati villa itu milik bos mafia Kazaski. Ia lalu memeriksa komputer suaminya dan menemukan catatan pemalsuan buku untuk Kazaski. Maya panik, mungkinkah kematian putrinya terkait Ray? Pada saat yang sama, Nick datang ke rumah ahli forensik, berharap bisa mengetahui lebih banyak detail tentang kasus tersebut. Ahli forensik memberitahu Nick bahwa kedua kasus itu memiliki modus operandi yang sangat mirip. Bahkan luka pada bagian bawah tubuh korban pun persis sama. Saat hendak pergi, Nick secara spontan bertanya kepada putra ahli forensik, Lacey, tentang hubungan Monica dengan bar pelabuhan. Dari penuturan Lacey, sisi lain Monica yang jarang diketahui orang pun mulai terungkap. Ternyata, saat Monica melamar sebagai pelayan di bar pelabuhan, ia langsung jatuh cinta pada pemilik bar, Jack, dan mereka pun segera menjadi sangat dekat. Monica yang cantik dan pandai bergaul juga sangat populer di bar itu. Pada suatu hari, Lacey dan pacarnya ke bar. Monica memberinya tepung, lalu melihat pria tua botak menatapnya. Mengira dia ingin juga, Monica bersiap memberinya. Tapi Jack muncul, menghentikannya, dan mengantar pria itu keluar. Ternyata, dia bos bar itu, Kazaski, bos geng terbesar di sana. Dia pria botak yang diselidiki Maya. Nick menemukan 4 gadis lain hilang yang pernah bekerja di bar dermaga. Saat bertemu Maya, mereka bertukar informasi dan yakin Xiao Shuai hanya kambing hitam, sementara bukti mengarah pada bos Kazaski. Nick lalu meminta Tom dan Laujin membantu menyelidiki kasus ini. Namun, mendengar nama Kazaski, wajah Laujin berubah karena teringat kejadian 5 tahun lalu. Dulu ada gadis menuduh Kazaski memerkosa dan membunuh, tapi dalam 2 hari dia mencabut laporannya, lalu menghilang tanpa jejak. Maksud Laujin, Kazaski sangat kejam dan nekat. Gadis penjual pil itu pun langsung dibawa paksa bosnya keesokan harinya. Brilian, saya tahu, oleh Nicholas Daniel. Pada saat itu, tanpa tahu bahaya yang mengintai, Si gendut berteriak, berharap bos senang, tapi detik berikutnya, dia ketahuan sebagai pemasok Lisa. Si botak yang kejam tak segan melukainya. Akhirnya, bibir si gendut dipotong habis. Saat dia masih bingung, si botak kembali mengayunkan pisau. Tak ada yang dibiarkan selamat. Selanjutnya giliran Lisa. Dia dipaksa memakai stoking seksi lalu diamuk si botak. Tangannya diikat, kepalanya ditutup plastik, lalu disiksa secara brutal hingga lemas. Besoknya, Lisa melapor ke polisi dan diterima oleh Xiao. Jika saya terima permohonanmu, ini jadi resmi. Saya harus mulai menyelidiki. Bisa, jadi begitu. Melihat Lisa bertekad kuat, Sean menelepon. Lisa mengira dia melapor, padahal polisi itu sudah disuap Baldi. Lisa pun dibawa kembali ke villa Baldi. Malamnya, Monica baru dipulangkan. Dan saat itu, dia sulit berjalan. Saat ditanya ibunya, Maya, Monica bungkam. Dia hanya menangis di kamar mandi, membiarkan luka dan kehinaannya hanyut bersama air. Setelah Monica tiada, Maya sangat menyesal. Andai dia lebih peka, tragedi ini takkan pernah terjadi. Penyelidikan Nick membuahkan hasil. Sebelumnya dia menyita narkoba dari kamar